kita semua. Salam, Om Swastiastu, Ama Budaya. salam kebajikan. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata, yaitu di Hutan Pinus Mangunan. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Rohmah Apriliani. Saya Embri Mahayana. Saya Faisal Ilham Haji Saputra. Nah, sekarang kita juga sudah bersama dengan salah satu pengelola destinasi wisata Hutan Pinus Mangunan. Oke, Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu, Bapak? Nama saya Anang Suhendri, sebagai Ketua Operator Objek Wisata Pinusari Hutan Pinus Mangunan. Ya, jadi kita sudah bersama dengan Bapak Anang Suhendri ya. Biasa dipanggil siapa, Pak? Hendri. Oke, Pak Hendri ya, teman-teman. Nah, sebelumnya nih mungkin teman-teman nggak tahu ya sejarah Hutan Pinus Mangunan itu gimana. Nah, mungkin Bapak boleh dijelaskan terlebih dahulu secara singkat gimana sih sejarah Hutan Pinus Mangunan ini kok bisa menjadi destinasi wisata? Baik, sejarah singkat dari wisata Hutan Pinus Mangunan adalah awalnya dari petani hutan. Kita bergerak itu mulai dari petani hutan. Yang awalnya dulu petani hutan itu adalah menyadap pohon pinus yang diambil getahnya, dan itu hasilnya juga untuk PAD, jadi pendapatan daerah juga. Nah, melihat dari potensi yang ada di kawasan hutan pinus ini, baik dijadikan untuk tempat wisata, kita mulai merintis di tahun 2011. Kita mencoba untuk membuat tempat penitipan kendaraan awalnya. Nah, habis itu dilihat dari segi kunjungan, banyak orang datang yang berkunjung ke sini, terus kita lebih giat untuk membuka tempat-tempat yang mungkin ada potensi untuk bisa berfoto. Awalnya seperti itu. Jadi kan dulu masih trennya itu tren selfie. Nah, jadi kita membuat seperti gardu pandang, terus tempat-tempat yang mungkin cocok untuk berfoto. Nah, itu kita rapikan, kita bersihkan agar pengunjung itu bisa berfoto di situ. Nah, mulai pengunjung itu rame itu di 2014. Nah, 2014 itu kunjungan lumayan banyak, bahkan di sini area parkir itu sampai full 2014 itu. 2014, 2015 sampai 2016 itu kunjungannya sangat ramai sekali. Nah, awalnya kita itu nggak menyangka bahwa tempat ini akan menjadi tempat yang seramai ini. Nah, dulu sebenarnya awalnya itu ketika petani hutan itu melihat ada orang berkunjung di sini, dilihat dari segi keamanannya itu kurang. Nah, itu kita di 2011 itu membuat penitipan kendaraan itu. Awalnya seperti itu. Nah, berjalan beberapa tahun menjadi ramai di 2014 itu sampai 2016. Nah, kita setelah ada kunjungan dari Ngarso Dalem, nah kita mengajukan kerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kehutanan DIY. Nah, itu kita dimohon untuk bersurat ke kementerian, dan dari kementerian itu dibalas bahwa peraturan kerjasama itu dikembalikan ke daerah. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah daerah, ke Dinas Kehutanan, dan jasa layanan pariwisata itu pungutannya pakai peraturan gubernur. Nah, mulai dari itu kita disarankan di 2016 itu bahwa yang bisa kerjasama dengan Dinas Kehutanan itu kelompok yang mempunyai badan hukum. Nah, kita memilih koperasi ya, pada waktu itu kita memilih koperasi untuk dijadikan sebagai organisasi kita yang berbadan hukum. Nah, itu mulai kita mendaftar di Dinas Koperasi Kabupaten dengan koperasi itu dinamakan Koperasi Notowono itu. Nah, jadi petani hutan itu naik grade menjadi koperasi. Setelah itu 2016 kita mendapatkan surat izin menjadi koperasi itu. Suratnya turun dari Dinas Koperasi. Nah, itu kita baru mengajukan ke pemerintah, ke Dinas Kehutanan. Nah, selama kita mengajukan itu prosesnya 1 tahun. Di Januari 2016 itu kita sudah menjadi koperasi. Kita mengajukan ke Dinas Kehutanan di 2017 bulan Januari tanggal 30
itu kita resmi kerjasama dengan dinas kehutanan, dan kita mulai jasa layanan pariwisata, ada jasa layanan itu ada pungutan parkir, tiket masuk, dan sewa itu ada sewa tempat. Itu banyak sekali jasa pungutannya di sini. Mungkin kan dilihat dari ini kan sangat luas ya Pak. Iya. Sangat luas sekali. Kalau produk unggulannya di sini itu apa ya Pak? Atau produk wisata atau tempat Mungkin lebih wisata? ke daya tarik yang banyak wisatawan mengunjungi ini tuh alasannya karena itu gitu loh. Kalau di sini sendiri mungkin cenderung ke view alam. Jadi mungkin kalau di sekitar hutan pinus ya, itu juga masih satu naungan di koperasi, itu ada pinus becici, ada pinus pengger. Itu kalau di sana mungkin cenderung view-nya ke kota. Jadi mungkin bisa berfoto di sana itu view-nya kota. Nah kalau di sini ini cenderung ke alam. Jadi mungkin berfoto-foto di sini dengan view alam yang memang alami natural gitu. Nggak ada istilahnya paduan lain. Mungkin ada view yang lain dari hutan itu sendiri gitu. Nah mungkin di sini view-nya tetap alam cenderungnya itu. Jadi mungkin pengunjung datang ke sini itu sembari mencari udara segar dan berfoto seperti itu. Jadi kita nggak banyak merubah banyak tempat itu, tidak terlalu banyak merubah di situ. Jadi memang kita tetap biar tempat ini menjadi natural seperti ya alami lah, nggak banyak dirubah. Ya, seperti itu. Berarti daya tarik unggulannya itu karena view-nya itu alam ya Pak Iya, ya? natural yang jelas alami. Langsung masuk ke pertanyaan ketiga, apa nih Andrew? Mungkin setelah daya tarik, apakah ada lembaga yang mengelola gitu ya Pak? Selain si koperasi atau lain koperasi sendiri? Kalau selain koperasi tidak ada. Jadi di sini yang mengelola adalah koperasi, dan di bawah koperasi itu ada operator. Operator itu namanya berarti kita kalau di sini ini berarti Pinosari. Bukan Pinus Mangunan, itu namanya Pinosari. Operator Pinosari. Nah di operator lain kalau di sini ya namanya operator Puncak Gigi. Jadi di bawah koperasi itu ada, kan di koperasi ada organisasinya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah di operator ini juga ada ketua, sekretaris, bendahara. Kalau di pihak lain yang untuk mengolah tidak ada. Kan tidak ada lembaga yang mengatur ya Pak. Kalau misal dari koperasi sendiri, apakah pernah ada kerjasama dengan pengelola lain atau lembaga lain begitu? Lembaga pariwisata lain? Iya. Kalau koperasi memang didampingi dari dinas pariwisata. Nah, seperti yang kita lihat di sekeliling kita ini ada bangunan-bangunan seperti panggung, ada jalur kayu yang dipakai untuk jalan. Nah itu salah satunya dari dampingan dinas pariwisata DIY. Nah dari dinas pariwisata itu mendampingi kita dan menyalurkan ketika ada dana dari kementerian yang bisa masuk di kawasan hutan. Nah itu disalurkan ke sini. Nah, salah satunya ini panggung yang sekarang ini dari dana alokasi khusus Kementerian Pariwisata. Dari situ dari dinas itu mendampingi kita, baik dari segi SDM, terus dari segi pengolahannya, seperti pemasaran. Jadi hanya lembaga dinas pariwisata saja ya Pak? Tidak ada lembaga Mungkin dari swasta atau Kalau dari swasta juga ada. tidak ada? Selanjutnya kalau misal ini kan sudah dibuka lama ya Pak ya, cukup lama. Nah itu apakah ada perbedaan harga tiket dari awal dibuka sampai sekarang? Kalau harga tiket ada. Jadi awal dibuka di 2017 itu kita mulai jasa layanan pungutan tiket itu. Awalnya dulu tiket masuk itu 2.500 per orang. 2.500 per orang, terus nariknya itu menjadi 3.000 karena yang 500 rupiah itu untuk asuransi pengunjung. Nah di berjalan beberapa waktu itu menjadi kemarin itu terus naik menjadi 5.000 di 2021. Jadi mungkin pertimbangan juga kalau harga di 2000 maksudnya 3.000 ya, 3.000 input
asuransi itu kan cenderung murah. Nah itu kita naikkan ke minta ini kita mengajukan ke dinas itu bahwa nanti tiket minta naik gitu, itu kita mengajukan naik ke pemerintah. Nah itu dikaji di sana di dinas, dan setelah itu di 2021 kemarin disetujui bahwa tiket naik per orang menjadi 5.000, dan untuk tiket parkir motor juga naik itu yang awalnya 2.000 menjadi 3.000. Berarti dengan harga 5.000 itu udah termasuk mulai dari pengunjung dewasa sampai anak-anak, harganya disamaratakan 5.000 ya Pak ya? Disamaratakan, jadi mulai anak-anak sampai dewasa, baik itu ada pengunjung yang dari mancanegara itu sama, baik itu di hari liburan maupun hari biasa tiketnya sama. Jadi sebelum ada persetujuan dari dinas itu bahwa di sini tiketnya itu naik, kita tidak berani menaikkan. Tidak serta-merta kita menaikkan sendiri, itu tidak berani, harus sesuai persetujuan dan izin dari dinas, kan ada adendumnya itu, adendum. Berarti melalui beberapa prosedur sampai harganya naik menjadi 5.000 ya Pak ya? Kemudian langsung ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Di sini ini kan seperti yang kita ketahui, kalau misalkan hutan pinus Mangunan itu kan merupakan kawasan alam, pasti kan memerlukan perawatan yang lebih. Kira-kira tuh bagaimana sih perawatan hutan pinus Mangunan, mulai dari kebersihannya, kemudian keamanannya, ada nggak sih lembaga yang mengaturnya, terus gimana perawatannya? Kalau untuk perawatan sendiri di kawasan wisata hutan pinus terkait untuk kebersihan ya, itu kalau di pengelola sini ini ada tim saya itu ada tim kebersihan yang khusus untuk mengurusi kebersihan di sini. Jadi ketika di sini itu ramai pengunjung, mereka intens selalu mobile muter, nah itu untuk mengutin sampah. Ketika ada sampah mereka langsung pungutin, mau dibawa ke tempat penampungan sampah sementara kita. Nanti ada pihak yang mengambil sampah tersebut. Nah, dari situ mungkin ya ada 1-2 sampah yang masih bisa kita lihat, tetapi tidak banyak berserakan, itu enggak. Ya mungkin kelemahan kita di situ. Jadi tim kita itu kan mungkin ya kalau yang di kebersihan itu udah tua-tua, jadi mungkin tenaganya mungkin sudah kurang. Nah itu mungkin masih banyak sampah yang bisa kita lihat, tapi kita mencoba untuk memaksimalkan itu kawasan itu tetap bersih. Jadi mungkin kalau di posisi hari yang ramai ketika liburan, nah itu mungkin 1-2 masih ada sampah yang terpelajar, tapi tetap kita usahakan untuk kawasan itu selalu bersih. Terkait untuk keamanan, ya kita ini pengelola itu selalu dijadwal, selalu ada jadwal piket, baik di siang dan malam hari itu ada yang jaga di sini. Jadi di malam hari itu ada tim kita minimal 4 orang, ada yang menjaga di area kawasan ini, dan nanti dia ganti shiftnya itu pagi. Nah, pagi jam 8 itu teman-temannya yang jaga pagi itu datang, yang jaga malam pulang. Setiap malam ada perputarannya seperti itu setiap hari. Jadi di sini tidak mungkin kosong. Jadi setiap hari siang malam ada yang jaga. Seperti itu. Jadi dari tingkat keamanannya mungkin sangat aman. Baik dari keamanan kendaraan parkir, itu juga kalau pas waktu hari liburan atau hari ramai, itu ada tim kita yang jaga di pintu keluar itu untuk ngecek tiket. Jadi tiket yang udah ditempel di sepeda motor, yang satu ditempel, yang satu dikasihkan ke pengunjung. Nah itu diminta lagi untuk ngecek nanti yang dibawa sama yang ditempel itu nomeratornya sama atau enggak. Kalau nomeratornya tidak sama, nanti dari petugas kita akan meminta STNK untuk bukti bahwa kendaraan itu memang benar-benar punya pengunjung. Seperti itu. Jadi dari segi keamanannya mungkin kita maksimalkan, soalnya kita juga takut terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan dan merugikan kita. Yang belum bisa terantisipasi itu ketika mobil parkir kejatuhan ranting itu kan faktor alami. Nah, itu yang sering kita
alami yang sering terjadi di kita seperti itu. Jadi pengunjung kadang kita jelaskan bahwa ini adalah kejadian alam yang tidak kita inginkan, tapi yang bersangkutan itu kadang juga meminta pertanggungjawaban ke kita, dan kita juga ini bertanggung jawab tentang hal itu. Jadi kita udah berapa kali ya, sekitar 5 kali mengganti kaca mobil pecah itu, udah hampir 5 kali. Terakhir di bulan tahun ini kok, di Januari ya Januari. Jadi kalau mengantisipasi hal itu kita sangat belum bisa, soalnya ketika kita akan menebang pohon itu juga tidak diperbolehkan kalau tidak izin, dan pohon itu masih hidup itu tidak boleh ditebang. Walaupun itu kita mengajukan izin, kalau pohon itu masih hidup tidak boleh ditebang, terkecuali kalau pohon itu udah mati. Nah, kita mengajukan izin untuk itu dipangkas biar tidak membahayakan pengunjung, itu diperbolehkan. Soalnya di sini statusnya hutan lindung. Walaupun nanti ketika kita memangkas itu kita mengganti. Jadi kita mangkas 1, kita ganti 2 pohon yang masih kecil, biasanya seperti itu. Lanjut aja nih, tadi kan kita sudah tahu nih mengenai hutan pinus Mangunan tuh gimana, terus pengelolaannya juga gimana, kelembagaannya gimana. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, ini mengenai pengunjung nih. Nah, kira-kira tuh di sini tuh jumlah pengunjungnya, rata-rata jumlah pengunjung dalam hari itu berapa? Rata-rata dalam jumlah pengunjung di sebelum ada COVID, mungkin bisa dalam satu hari itu rata-rata ya bisa 1.000 lebih. Nah, setelah COVID ini ya sekitar per hari itu rata-rata 500 orang, paling banyak 700 rata-rata loh. Kalau dilihat untuk harian biasa, untuk hari-hari biasa tidak weekend, nah itu paling pengunjung cuma 300. Tapi kalau dihitung rata-rata dalam 7 hari itu kan kena ada Sabtu Minggu, nah itu yang rata-ratanya agak naik. Jadi ketika dalam 1 minggu itu pengunjung ada 5.000, kalau dibagi 7 kan 700 sekian. Jadi rata-ratanya itu kalau sekarang itu ya sekitar 500, 600, 700 paling banyak. Dalam setiap minggu ya? Dalam 1 hari. Oh, dalam 1 hari. Jadi per minggu itu mungkin 5.000-an, kadang 4.000 sekian. Kalau sebelum COVID rata-rata dalam per hari itu bisa 1.000 lebih. Soalnya di Sabtu Minggu aja, di hari Sabtu itu bisa dapat pengunjung 4.000, hari Minggu bisa 5.000, itu sebelum COVID. Nah, mungkin ini ketika setelah COVID ini pemulihannya itu belum bisa maksimal seperti sebelum COVID. Itu ada 2 faktor, karena faktor pandemi juga, setelah pandemi, dan yang faktor kedua mungkin di Jogja sudah banyak menjamur tempat wisata alam. Jadi pengunjung mungkin terbagi-bagi. Jadi yang kesini mungkin pengunjung sekarang sedikit menurun. Karena adanya persaingan wisata alam baru berarti ya Pak faktornya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Kira-kira tuh kalau misalkan di hutan pinus Mangunan ini tuh kebanyakan tuh pengunjungnya itu dari rentan umur berapa sampai berapa, atau mungkin dari kalangan kurang lebih kalau pengunjung itu di usia pelajar juga banyak, terus yang paling banyak itu antara 25 sampai 40-an. Ya sebenarnya tempat wisatanya itu dinikmati dari berbagai umur, maksimal umur 60 itu masih oke lah, masih bisa gitu loh, masih bisa dijangkau. Umur 60 itu masih bisa jalan-jalan sampai ke puncak sana, itu masih bisa. Jadi aksesnya itu nggak terlalu terjal banget gitu loh, ke lokasi spot-spot kita itu nggak terlalu terjal banget. Sekarang juga terbantu juga yang difabel itu bisa masuk sampai ke sini, sampai ke ini mentok jalan kayu yang itu kan bisa didorong pakai kursi roda gitu. Dan juga
kita ada toilet yang khusus untuk difabel juga. Jadi mungkin kalau untuk usia yang paling banyak kesini ya di antara 25 sampai 40 yang paling banyak. Pelajar yang lumayan banyak. Itu mahasiswa itu yang. Dan kalau waktu kunjungan yang paling ramai itu biasanya waktu apa Pak? Waktu paling ramai mungkin liburan. Liburan itu pasti. Ya liburan weekend dan musim-musim liburan ketika habis Lebaran, terus tahun baru, Natal tahun baru itu ramai. Nah jam-jam tertentu ketika pas posisi ramai itu di jam 11 sampai jam 2. Iya. Mungkin jam 10 itu juga udah mulai ramai, tapi optimal ramainya itu biasanya jam 11-an. Tergantung cuaca juga. Kalau jam 10 hujan, di bawah itu hujan, akses jalan naik ke sini itu hujan, juga sepi sini. Gitu. Jadi kalau sini nggak hujan tapi daerah Jalan Imogiri itu hujan, nah itu sini sepi, nggak ada itu ya 1-2 pengunjung yang ke sini gitu. Yang biasanya terjebak itu ketika di daerah bawah itu terang nggak hujan, terus di sini hujan, nah itu rame, tapi di sini kecewa soalnya tanahnya di sini licin banget, jadi mau masuk juga licin, mau jalan-jalan licin. Tapi semenjak ada boardwalk ini mulai terbantu, jadi orang tetap masuk pakai jas hujan itu berfoto-foto di jalan kayu itu. Tapi ini kan baru di 2020 kemarin. Berarti baru-baru ini aja mungkin Ada panggung ini dan jalan itu 2020 akhir. Jadi kalau dulu sebelum ada ini ya lumayan kurang nyaman. Orang jalan di tanah itu licin banget ketika habis hujan. Tapi yang menarik ketika habis hujan di sini itu keluar ada kabut. Jadi sini gelap putih gitu. Jadi kalau sore nyalakan lampunya untuk foto bagus. Dan orang yang pernah ke sini mungkin akan tertarik ketika hujan itu di sini malah seneng, pasti nanti akan di kabut. Iya. Tapi nanti untuk jalan pulangnya yang agak susah soalnya jarak pandangnya pasti ini kurang. Kan tadi bapaknya sempat bilang kalau misal pengunjungnya juga lumayan banyak yang datang ke hutan pinus ini, bahkan sampai ribuan. Nah ini pernah terjadi kayak lonjakan pengunjung begitu nggak Pak? Kayak misal dalam sehari datangnya tuh sampai overload begitu. Nah itu untuk cara penanganannya bagaimana? Kalau untuk pengunjungnya sih, kalau sini daya tampung pengunjung, kapasitas tempat untuk pengunjung itu sebenarnya sangat banyak. Soalnya dulu dalam satu hari itu pernah ada kunjungan sekitar 10.000 orang. Tapi kan itu kan mobile, jadi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi enggak menumpuk di 10.000 itu jadi dalam satu waktu itu enggak. Itu mulai pagi sampai sore. Nah, yang menjadi kendala kita itu bukan orang yang datang di tempat-tempat foto atau tempat selfie atau di tempat wisatanya. Kendala kita kendaraan yang berparkir. Nah, itu yang tidak bisa menampung. Lahan parkirnya yang tidak bisa menampung. Jadi ketika kunjungan banyak dan banyak yang membawa kendaraan mobil, nah itu kita kesulitannya di situ. Jadi ketika parkir itu udah overload, ya kita tutup, kita tidak menerima ini kita sampaikan ke pengunjung, mohon maaf untuk area parkirnya penuh, mohon bisa jalan dulu ke atas, ke Gunung Asri atau Lintang Sewu atau Pembeli, nanti setelah sini ada tempat parkir kosong baru geser ke sini, ada waktu gitu maksudnya. Tapi ada yang nggak mau jalan ke atas itu mending muter di area parkir kita, jadi nunggu orang keluar baru nanti masuk di parkir yang kosong itu. Jadi muter, jadi kan kita duduk tadi itu kan masuk. Nah kalau muter ya, pintu keluarnya di sana itu, nanti muter keluar di aspal lagi, masuk lagi terus gitu. Jadi nunggu orang keluar baru dia masuk. Kalau diarahkan ke tempat lain nggak mau, kadang orang itu kan beda-beda ya ininya pemikirannya, suruh ke berdiri dulu, wah saya itu mau berkunjung ke sini kok malah suruh ke sana gitu. Jadi mereka beda-bedain muter-muter itu. Muter bahkan ada sampai 1 jam itu muter gitu terus.
itu. Jadi kita ya itu antisipasinya, mengatasinya ya kita bilang tutup, kita arahkan ke tempat wisata lain kalau tempat parkirnya overload. Aduh, ini rame banget ya Pak, bisa dibilang ini salah satu wisata yang paling rame. Apakah dari pihak Hutan Pinus sendiri tuh melakukan promosi atau sesuatu yang untuk agar wisatawan datang ke sini gitu? Kalau promosi iya, jadi mungkin cenderung ke media sosial. Kita biasanya ada yang membantu kita itu teman-teman blogger. Jadi mereka selalu cari momen di sini itu ketika ada momen-momen tertentu seperti kabut tadi. Nah, ketika habis hujan mereka kadang hubungi saya, di Pinus sudah keluar kabutnya belum? Kalau saya lihat udah ada kabut, mereka datang ke sini. Nah, gitu. Dia terus live di Twitter dari Mukiri. Di samping itu juga mungkin ada dulu pernah ada komunitas fotografer yang kita undang ke sini untuk mengambil gambar. Nah, itu untuk publikasikan. Dan kalau pada waktu liburan itu ada teman-teman wartawan, rekan-rekan wartawan itu untuk meliput sini. Jadi promosinya melalui media sosial, terus kemudian ada juga blogger-blogger gitu ya Pak? Iya, jadi seperti Jogjaku, Jogja Istimewa, Pesona Jogja 24 jam itu masuk di sana. Jadi teman-teman itu ada akunnya megang. Tapi ini ngomong-ngomong hujan. Iya. Ini Oke. mungkin Cukup sekian. Mungkin itu dulu ya teman-teman pertanyaannya, karena ini ada Cuacanya kondisi juga yang tidak hujan. memadai. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama kita sesuai sama kayak tadi ya, karena cuaca di bawah sayang sekali hujan nih teman-teman. Jadi untuk melanjutkan sesi kali ini kita lanjut seperti yang kalian lihat ya, kita lanjut lagi berubah tempatnya nih. Oke, langsung aja nih kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Apa nih Isal pertanyaan berikutnya? jadi kan di sini pasti ada itu Pak, ada saatnya ramai banget, ada saatnya sepi banget. Nah itu cara penanggulangannya Hutan Pinus ini tuh gimana Pak? Kalau saat ramai ya mungkin penanggulangannya ya seperti tadi. Nah, kalau musim sepi mungkin tanggungan kita ini promosinya ya ditentukan. Ini promosi yang tadi ya Pak? Iya. Dan Jadi kalau mungkin kalau ramai sih kita mengatasinya kan di overload di parkir loh. Nah, kalau untuk pengunjung sepi ya mungkin ini promosinya yang harus kita ini gaskan. Carkan lagi Iya. teman-teman. Tapi sepi itu juga tergantung cuaca juga. Kalau hujan kayak gini kan pengunjung juga tidak ada loh. Ada pun pasti langsung keluar. Iya. Dan mungkin orang yang mau datang juga sudah berbalik arah lagi, nggak mau ke sini. Tergantung cuaca juga kalau sepi itu. ngomong-ngomong tentang promosi ya Pak, selain itu tadi ada promosi lain nggak sih Pak? Mungkin ada event-event gitu ya. Kalau event iya, tapi kalau event itu biasanya kita belum dari kita sendiri, jadi mungkin dari EO yang mengadakan event di sini, yang menyewa tempat di sini. Kalau event ada, setiap tahun pasti ada event. Kalau event kita sendiri itu event tahunan, itu ada gelar warna wisata budaya Mataram. Nah, itu juga sebuah ini juga untuk promosi kita juga. Jadi kita menawarkan ke pengunjung itu kita ada seni budaya yang ditampilkan di sini. Jadi mungkin ada seni tari, iringannya ada kirap, itu tahunan kita agendakan. Itu event kita sendiri. Kalau untuk event yang mungkin dilihat dari EO itu nggak menentu waktunya, jadi mungkin bisa awal tahun, bisa pertengahan tahun, itu tergantung mereka yang mengadakan di sini kapan. Berarti event tahunannya itu tadi di Wana Budaya gitu ya Pak? Ya, warna apa istilahnya, kirap warna wisata budaya Mataram.
Oh iya Pak, untuk situasi pas pengunjung sepinya itu apakah saat COVID aja atau ada saat-saat atau tahun-tahun yang pengunjungnya tuh menurun drastis? Kalau mungkin untuk pengunjung seperti itu COVID itu juga karena kalau pas COVID itu kita ditutup, wisatanya ditutup. Nah setelah itu juga kunjungannya menurun banget. Ketika udah dibuka juga ini kunjungannya sepi. Nah tambah sepi lagi kalau musim hujan gitu. Jadi pengaruh musim juga gitu. Oh iya. Nah, kalau buat survive di masa pandemi tadi kan ditutup Pak, itu survive para pengelolanya itu gimana Pak? Pengelola para hutan pinus ini? Waktu ditutup. Iya, Iya. ditutup. Kalau waktu itu ketika wisata tutup, pengelolanya tetap merawat ini, jadi merawat fasilitas yang ada. Jadi tidak pertama-tama ditinggalkan ketika di sini udah nggak ada aktivitas pariwisata, terus pengelolanya itu pergi dari pekerjaan lain itu enggak. Jadi tetap pengelola itu intens di sini merawat fasilitas itu. Soalnya kalau ditinggalkan pasti nanti area yang diajak bersih jadi kumuh loh. Iya. Nah, itu tetap dirawat. Jadi selama tutup beberapa bulan itu tetap pengelola kita tetap ada di sini. Itu yang nggak ada di sini mungkin jasa kuliner itu warung-warung itu yang tutup. Mungkin nggak ada sama sekali nggak ada pengunjung. Iya. Adapun pengunjung yang datang itu tetap kita suruh untuk terus. Soalnya aturannya memang tidak boleh memasukkan pengunjung ke area wisata. Berarti yang terdampak itu cuma si para jasa kulinernya. Kalau misalkan pengelola yang lain itu masih tetap mengelola dengan cara perawatan fasilitas gitu ya Pak? Jadi tetap kita setiap hari itu kita ke sini untuk merawat apa yang sudah ada di sini, tapi itu tanpa ada hak yang mereka terima. Jadi tanpa kita kasih bayaran gitu maksudnya. Jadi sukarela dari Sukarela dari mereka. Jadi kita waktu itu kita menerbitkan aturan, mengeluarkan aturan bahwa kita mau lihat nih pengelola yang memang benar-benar mau ikut mengelola atau pengelola yang mau datang ke sini itu ketika ada uangnya. Jadi di situ pengelola kita banyak yang ini apa istilahnya mengundurkan diri juga waktu itu. Ya mereka sudah tidak kuat dengan aturan yang kita buat, lalu mereka mengundurkan diri dengan catatan saya suruh membuat surat pernyataan pengunduran diri. Jadi ketika nanti wisata pulih seperti sedia kala, ada jasa pungutan wisata lagi di sini, aktivitas pariwisata itu pulih, mereka tidak bisa balik ke sini. Makanya waktu itu juga pengelola kita berkurang lumayan banyak. Awalnya sebelum COVID itu kita ada sekitar 84 orang di sini termasuk freelance itu. Sekarang hanya sekitar 40-an, hampir separuh lebih yang mengundurkan diri. Itu sama sekali nggak ada pendanaan dari pemerintah atau dinas pariwisata ini? Untuk pendanaan dari maksudnya untuk apa itu? Peruntukannya maksudnya? Ya untuk itu kan selama pandemi tutup, para pengelola itu kan tetap perlu memerlukan sebuah dana untuk pembersihan itu. Kalau untuk dana itu kita tidak ada untuk itu. Ketika kita melakukan kegiatan di sini waktu pandemi, ketika tidak ada aktivitas pariwisata itu, kita menggunakan uang yang sudah masuk sebelum COVID itu. Nah, tapi ada juga dukungan dari pemerintah, dari dinas pariwisata itu, ketika kita disuruh membuat tempat cuci tangan, nah seperti ini, ya itu dari mereka support untuk itu. Tapi untuk kegiatan kita mungkin dan perawatan sport dan lain sebagainya itu kita mengeluarkan dari kas kita, dari kas operator. Itu. Tapi untuk kegiatan yang imbasnya itu dari COVID, di tempat wisata itu harus ada sarana prasarana yang mungkin hubungan setelah COVID itu harus ada tempat cuci tangan, yang itu dari dinas support itu. Nah, pertanyaan berikutnya apa lagi
yang mungkin selain kan tadi dapat bantuan dari pemerintah ya Pak. Nah itu apakah sebelumnya tuh memang ada diadakan kas dari kayak pengelolanya atau menyisihkan gitu loh Pak untuk kayak misalnya takutnya Perawatan. iya untuk perawatan atau mungkin pas ada bencana seperti kebakaran atau apa itu untuk relokasi hutan pinus ini sendiri. Jadi kalau untuk kas kita itu kan pendapatan kita itu kotor itu kita ada kewajiban setor ke pemerintah itu 25%. Nah, yang dikelola koperasi itu ada 75%-nya itu. 75% itu kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu ketika pengelola kita di sini itu, nah itu untuk gaji mereka. Nah sisanya itu kita buat kas. Nah itu ada alokasinya masing-masing. Ketika kita membutuhkan perawatan spot atau perawatan fasilitas itu ada anggarannya itu berapa persennya itu. Nah untuk perawatan hutannya ketika kita menanam, nah itu ada anggarannya juga. Untuk memupuk tanaman yang sudah ada itu juga ada anggarannya juga. Dari kas 75% itu kita keluarkan untuk perawatan itu, baik dari perawatan spot, perawatan fasilitas dan perawatan hutannya. Mungkin kalau dilihat dari beberapa tahun ini kita masih ada kasnya, maksudnya sisa dari jasa layanan pariwisata itu di operator ini masih ada kas, jadi tetap bisa untuk apa ya istilahnya alokasi yang memang nanti mendadak butuh pembiayaan itu tetap ada. Berarti untuk pendanaannya sendiri udah ada terstruktur sendiri ya Pak ya? Ya, jadi mungkin nanti ada plot-plotnya masing-masing. Di semua titik yang dibutuhkan itu ada ininya. Ngomong soal pendanaan ya Pak, kita boleh tahu nggak Pak, per tahunnya itu yang didapatkan itu berapa? Pendapatan Per kotor tahun kotor itu sekitar ya bisa 1,5. Ya, makanya di rata-rata dalam satu bulan itu pendapatan kita itu 150-an. 150-an. Itu kotor loh itu. Iya. Kotor itu masih 25%-nya masuk ke ke pemerintah. pemerintah. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Seperti yang kita ketahui kan, hutan pinus Mangunan ini kan destinasi yang udah cukup populer. Nah, tentunya kan ada fasilitas yang membuat wisatawan ini nyaman. Mungkin boleh dikasih tahu nih ke teman-teman gimana sih fasilitas yang ada di sini, fasilitas apa aja yang bisa menunjang wisatawan. Ya, mungkin kalau fasilitas ya ke pengunjung itu mungkin di sini toilet, kalau toilet tidak ada ya lumayan lah istilahnya dari kunjungan ramai pun tetap bisa menampung itu, istilahnya nggak kekurangan kalau untuk itu toilet yang jelas paling utama kan itu. Terus musola juga ada, terus aula ya, dan mungkin kalau aula kita teman ada satu aula, nah itu mungkin kalau itu masih kurang ini ketika hujan turun untuk berteduh itu ya kekurangan di situ. Jadi mungkin pengunjung merasa kurang nyaman ketika di sini musim penghujan itu untuk nyari tempat berlindung ketika hujan itu tempatnya masih kurang. Ya mungkin pengunjung masuknya ke warung, berlindungnya dari hujan masuknya ke warung. Nah, kalau fasilitas yang lain mungkin area parkir ya kita ada cukup luas. Tapi kalau pas liburan ya overload itu. Tapi kalau hari-hari biasa, liburan biasa, weekend itu cukup untuk menampung kendaraan itu masih cukup. Untuk mungkin ada tempat khusus atau buat disabilitas atau fasilitas khusus untuk mereka ada. Kalau untuk disabilitas itu mungkin toilet sudah disediakan, bisa akses masuk ke sana. Kalau untuk masuk ke area wisata ya mungkin agak susah ketika mulai dari jalan
raya itu masuk ke sini, soalnya dari jalur masuknya kan Batu. Iya. Nah, setelah Batu kan bisa masuk ke jalur kayu itu mungkin udah lumayan nyaman, tapi awal masuknya itu yang agak susah, jalan kursi rodanya itu yang susah. Jadi fasilitasnya seperti itu ya teman-teman, udah cukup lengkap nih, mulai dari ada toilet, terus tempat parkir yang luas. Selain itu juga ada fasilitas tambahan atau ancillary service seperti tadi yang kayu-kayu ini buat para penunjang disabilitas gitu. Nah lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan apa lagi Pak? Jadi kan ini hutan pinus itu udah dibuka beberapa tahun ya Pak. Pasti para wisatawan yang sudah berkunjung itu pasti bosan atau sudah pernah mengunjungi, jadi mereka merasa bosan gitu. Nah, penanggulangan dari pihak hutan pinus sendiri itu apa Pak? Ketika wisatawan bosan itu, Iya, sudah merasa bosan. kita ya ini apa ya istilahnya, selalu membuat spot yang mungkin berbeda. Nah, kelemahannya di tahun-tahun akhir ini kita juga kesulitan juga itu, ketika kita mau membuat spot sebagus apapun, tren yang untuk selfie itu kan udah apa, tren foto itu kan udah menurun, udah memudar, tidak seperti tahun-tahun yang lalu ketika kita membuat karya kecil aja sederhana itu ramai orang berfoto di situ. Nah, kita juga kalau untuk itu masih merasa kesulitan. Konsep ke depan kita itu akan apa istilahnya, membuka wisata ini apa, seperti itu pentas. Jadi ada semacam pentas rutin di sini, mungkin diadakan dalam waktu 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali seperti itu, atau 1 bulan 2 kali, itu kita baru nyiapkan itu. Nah, itu kita butuh berbagai SDM yang cukup lah kalau itu, soalnya kita juga nanti yang berperan di situ pasti orangnya orang banyak. Nah, itu untuk mendongkrak kunjungan kita mungkin akan beralih ke situ. Jadi orang datang ke sini itu tidak cukup hanya menikmati suasana alam yang natural yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, tapi bisa menikmati sendera tari. Nah, seperti yang sudah ada kalau di daerah ini kan di Prambanan Jazz gitu kan, rutin kalau 1 minggu sekali aja. Nah, itu mungkin kita akan membuat seperti itu biar orang itu nggak bosan datang ke sini. Gitu. Tapi kita saat ini baru mempersiapkan SDM-nya itu. Seperti itu. Jadi mungkin kita sudah punya sendera tari, namanya sendera tari Nitek Sitiwangi. Itu adalah perjalanan Sultan Agung mencari tanah yang dilempar dari tanah suci itu. Nah, itu dibuat sendera tari. Nah, pada waktu event tahunan kita itu yang kita tampilkan itu, yang kita tampilkan di event tahunan kita sendera tari Nitek Sitiwangi, kita tampilkan itu. Nah, kita akan kemas sedemikian rupa, nanti kalau jadi konsepnya itu yaitu kita tampilkan dalam waktu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dulu, itu untuk beri pancingan ke pengunjung bisa menyaksikan atau menikmati sendera tari. Tidak murni ketika orang alam. Kan kalau ada hiburan lain kan bisa menikmati suasana alam dan menyaksikan itu. Kemarin sudah kita bahas dengan ini di pengurus koperasi juga. Jadi kalau kita mungkin seperti ini terus, pasti pengunjung juga bosan seperti yang lain sampaikan Mas tadi itu. Kita akan memulai di situ. Yang kedua, mungkin kita akan membuat paket wisata. Jadi mungkin kita akan buat paket wisata itu, orang datang ke sini itu menghubungi kita dulu, reservasi, dan nanti ada atraksi-atraksi yang akan kita buat seperti ada game outbound seperti itu. Jadi mungkin sebelum ke paket wisata. Jadi orang ke sini tidak cuma datang ke hutan pinus itu ya juga cuma foto. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin di situ ada semacam edukasi juga, bisa belajar ke desa wisata juga. Nah, kita kan di sini di bangunan itu sudah ada desa wisata kaki langit kan. Nah, itu
jadi trennya di sini adalah Dewi Sari, desa wisata sahabat ini. Jadi desa wisata itu di bangunan itu udah berjalan, udah ada homestay, udah ada warung kuliner, udah ada kerajinan itu bisa orang datang ke sini itu bisa menyaksikan atau belajar membuat kerajinan entah itu membuat tangga, membuat keris, terus ada membuat belajar membuat rumah, ada miniatur rumah limasan namanya, kalau di Jawa kan ada rumah limasan itu. Nah itu tamu itu, di pengunjung itu bisa belajar membuat itu, dari mulai bikinnya, terus hitungan perangkat rumahnya itu berapa, itu bisa belajar di situ. Terus dari sana juga bisa belajar membuat kuliner seperti tiwul yang terkenal di Magelang kan, tiwul ayu itu. Nah itu pengunjung bisa belajar membuat tiwul. Kita akan mencoba padukan dengan paket wisata yang di ODTW, objek daya tarik wisatanya kan di Pinus, di hutan Pinus. Nah yang penyerapan istilahnya dampak dari wisata ODTW di Pinus ini kan desa wisata. Nah itu nanti kita akan padukan itu. Nah ini dari desa wisata itu sudah mulai menggeliat. Jadi dari kelompok di desa wisata itu ada anak-anak muda, pemuda dan pemudi itu untuk membuat paket itu sudah berjalan beberapa bulan ini, juga lumayan berjalan. Jadi banyak orang yang reservasi mau pakai jasa mereka itu banyak. Dan mereka ketika berkegiatan seumpama ada game outbound itu mereka mengarah ke sini. Jadi kalau untuk kegiatan wisata edukasinya diarahkan di desa wisata, ketika berkegiatan outbound main game, nah itu di sini. Jadi bisa masuk di sana dan juga ada pendapatan masuk ke sini. Jadi ada sinergi antara desa wisata dan wana wisata seperti itu. Nah, jadi namanya Dewi Sari, desa wisata sahabat rimba. Jadi sahabat rimbanya itu rimbanya di sini. Rimbanya di hutan Pinus Mangunan seperti itu. Jadi ada sinergi. Ketika di sini ada event, ada mengadakan event di sini besar, semua ada pengunjung yang nonton banyak seperti kemarin itu, seperti yang masanya itu Tulus, ya itu ada 1.100 orang yang nonton. Nah itu pasti berdampak ke desa wisata. Jadi orang yang jauh pasti akan mencari penginapan atau homestay. Ketika nanti setelah selesai nonton konser itu akan nginep di homestay pasti. Dan ketika di sini ada event, pasti homestay itu juga penuh di bangunan itu. Jadi kan ada sinergi, istilahnya simbiosis mutualisme. Jadi ketika di sini ada kegiatan, di mana juga menerima dampaknya. Jadi saling selain untuk menguntungkan pengelolanya juga menguntungkan desa wisata terdekat ya. Ya, jadi harapan kita itu ketika di sini ada kegiatan, warga masyarakat setempat itu kena dampaknya. Kan kita tertarik kalau tidak. Jadi yang sejahtera itu nggak cuma yang di lingkup pengelola, tapi kita lebarkan kalau bisa itu ke warga sekitar hutan ya, tidak untuk masuk di pengelolaan hutan itu terdampak di sini. Jadi mungkin orang yang kan banyak loh warga setempat itu yang bertanya ke pengelola, masih ada nggak kalau kita mau jualan di sana itu ada tempat nggak? Kita tanya mau jualan apa? Kalau tempatnya udah nggak ada, jadi kalau bisa jangan membuat produk makanan yang bisa dititipkan di warung, kan sama aja. Iya. Nah, kita arahkan ke situ. Jadi orang di rumah itu membuat semua produk makanan, nah itu bisa dititipkan di sini, itu dijualkan. Jadi nggak harus berjualan di sini, tapi mereka bisa menitip makanan yang di sini. Kita itu ada datanya. Jadi orang yang terdampak wisata, adanya wisata hutan ini, orang yang terdampak itu berapa, itu ada datanya di Koperasi. Jadi mungkin orang yang terdampak langsung dengan adanya wisata itu adalah pengelola wisata dan pengelola kuliner yang ada di sini. Nah, orang yang terdampak secara tidak langsung, nah itu ada orang-orang yang di sekitar hutan itu yang membuat usaha di situ. Nah, sebelum ada wisata
Dan setelah ada wisata itu ada ini, kita punya datanya. Sebelum ada wisata bengkel aja, bengkel itu sebelum ada wisata cuma ada satu, sekarang udah ada berapa gitu. Terus pom mini sebelum ada wisata itu cuma ada pom penjual bensin eceran itu, setelah ada wisata ada pom mini gitu. Terus resto, warung-warung makan sebelum ada wisata juga nggak ada warung makan, setelah ada wisata ada warung makan. Terus mungkin jadi kita tetap apa ya, kita wisata itu untuk kita kesejahteraan kita bersama. Ya jelas warga lokal Mangunan, warga lokal iya seperti itu. Oke, jadi gitulah teman-teman, hutan pinus Mangunan ini sangat berdampak ya buat semua warga yang ada di dusun Mangunan. Nah, selanjutnya nih pertanyaan berikutnya mengenai akses nih, gimana nih Bri? Mungkin selain dari kan sudah ada jalan ini ya Pak ya yang di depan ini, Yang utama mas. iya jalan utama. Nah itu apakah ada akses lain yang mungkin lebih landai, kan tadi termasuk cukup menanjak ya Pak ya? Apakah hanya satu ini atau ada akses lain? Jadi kalau mau masuk di hutan pinus itu kalau lewat via jalan mobil, nah ini dari bawah itu naik ya lumayan terjal jalannya. Ya kalau dari pengunjung jauh mungkin agak kaget, ketika naik itu kaget pasti. Dan biasanya pengemudi mobil yang dari jauh itu kalau sampai sini kampas mobil itu habis, kampas kopling itu sering jadi kalau naik itu kan udah ada himbauan dari bawah, kita membuat himbauan dari bawah itu matikan AC, jadi biar mesin itu enggak terlalu berat, jadi AC dimatikan maka dibuka. Ya. Kalau untuk akses dari jalan mobil ya cuma satu ini, tapi kalau dari arah utara dari jalan Wonosari itu bisa melewati via Patok. Nah, ketika sampai di atas Selamat Datang Gunung Kidul, nah itu ada jalan belok kanan dari bawah, nah itu masuk ke arah sini melewati jalur ini mana Pengger, nanti tembusnya Pengger baru masuk ke sini. Jadi ada dua, sebenarnya ada 3 jalur lewat Cinomati, tapi kalau Cinomati itu tidak rekomendasi kalau untuk kendaraan dari jauh, karena jalannya lebih ekstrim dari yang dari mobil yang naik. Nah, itu jadi kadang pengunjung tersesat kalau melalui via Google Maps itu diarahkan lewat Cinomati, itu kadang bis ada yang lewat dari sana, nah itu padahal sangat berbahaya sekali. Nah ketika musim liburan di bawah Cinomati itu, jalan Cinomati itu dijaga sama petugas kepolisian. Jadi dihimbau warga yang belum pernah lewat itu, orang yang belum pernah lewat itu tidak diperbolehkan lewat. Jadi khusus untuk yang dinaikkan itu memang warga sekitar yang memang sudah terbiasa lewat area itu, jalan itu seperti itu. Terus, kalau dari Gunung Kidul bisa lewat via Pelayan ke barat, nah nanti tembusnya sini bawah ini yang dari timur, tapi lumayan terjal juga jalannya. Jadi bisa dibilang aksesibilitasnya itu masih kurang ya Pak? Ya kalau dibilang iya sih, kalau nyari jalan yang nyaman landai ya memang tidak ada, soalnya ini area pegunungan, area pegunungan seperti itu. Jadi mungkin ya memang harus ini melewati jalan-jalan ekstrim kalau mau sampai tempat ini. Tapi lumayan aman sih ketika pengendara itu ya masih kontrol dengan kendaraannya, tidak ngebut, nah itu masih aman. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Alasan hutan pinus itu menjadi destinasi yang favorit itu apa? Ya kalau untuk alasannya menjadi destinasi favorit itu kan yang membuat favorit itu bukan kita, Iya, tapi wisatawan. Jadi mungkin kita juga berusaha menjadi yang wisata yang terbaik sebenarnya itu.
Jadi mungkin kata favorit itu keluar dari pengunjung yang udah datang ke sini. Jadi belum sempurna kalau berkunjung ke Jogja belum ke hutan pinus. Itu statement dari pengunjung, teman. Nah, kita dengan adanya statement pengunjung yang itu ya, kita berusaha selalu memperbaiki kualitas ini pelayanan kita, dari segi pelayanan, dari segi fasilitas itu selalu kita diskusikan dari pengolah kita. Jadi kita ada koordinasi dalam waktu 1 bulan sekali. Kalau urgent itu bisa 2 minggu sekali kita koordinasi dengan teman-teman pengolah itu. Nah, itu kita selalu membahas tentang kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan dan kedepannya kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi kita ada kegiatan yang mungkin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu selalu kita diskusikan di sini. Dan mungkin yang kegiatan jangka pendek ya kegiatan sehari-hari kita itu yang perlu selalu kita antisipasi itu apa. Jangka menengah itu mungkin program-program kita mungkin mau membuat apa seperti itu. Nah, kegiatan ini jangka panjangnya ya mungkin kalau jangka panjang itu cenderung kita harus selalu minta dampingan dari pihak lain, seperti dari dinas mungkin. Jadi harus ada dampingan dari pihak lain. Soalnya kalau kegiatan yang jangka panjang itu kan perlu memerlukan biaya yang besar. Nah, itu mungkin perlu hubungan pendampingan dari dinas pariwisata, dari dinas lingkungan hidup, itu pasti. Jadi, Oke teman-teman, mungkin itulah tadi ya pertanyaan-pertanyaan kita dan informasi buat kalian nih buat mengenai manajemen pengunjung yang ada di Hutan Pinus Mangunan. Sebelumnya kita mau ngasih apresiasi dulu nih buat bapaknya nih. Oke, teman-teman mungkin di rumah bisa nih ikutin kita ya, boleh ya? Oke. Yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Mungkin itulah tadi ya teman-teman vlog dari kita. Mungkin apabila kita dalam penyampaian terdapat kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Apabila ada kelebihan itu datang semata dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih ya, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di like. Bye bye. Oke teman-teman, jangan lupa buat like, comment,